Sudah. Oke. Saya mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar diberikan kelancaran. Berdoa untuk dipimpin Satria. Sat, silakan Sat, untuk dipimpin berdoa Sat. Baik Pak, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Satria sudah memimpin doa pada siang hari ini. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Ya, sekarang tanggal 24. Ya. Arafi, ada Rafi? Arafi hadir. Miko? Rafa? Rizkiana? Oke, Rizkiana ada. Sebentar. Bapak share screen dulu. Rizkiana ada. Satria? Hadir Pak. Oke, Satria hadir. Yogi? Adinda? Hadir Pak. Oke, Adinda hadir. Aura? Aura mungkin sinyal ya. Oke. Jingga? Enggak ada. Nafiza? Enggak ada, Nafiza? Oke. Norma Rifat? Konita? Hadir Pak. Oke. Takia? Hadir Pak. Ini ada yang masih belum hadir karena terkendala sinyal kemungkinan ya. Cepat hadir. Oke, Nafiza sepertinya sudah masuk. Nafiza, bisa dengar suara saya Nafiza? Halo Nafiza, bisa? Ya, oke. Oke. Ya, anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya di bab yang ketiga. Masih ada di ketiga. Judul untuk atau topik hari ini adalah menyimpulkan kondisi saluran optik. Setelah di pembelajaran yang lalu kita mempelajari bab-bab yang lain gitu. Nah, yang di sini ya kita masih ada di mata pelajaran instalasi jaringan FTTH. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Dekade menerapkan penggunaan alat dan alat ukur power meter. Oke, untuk yang di pertemuan yang lalu ya, untuk anak-anak yang di sini mungkin masih ingat kemarin belajar tentang apa saja gitu? Oke, yuk. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perhitungan link budget. Ya. Selain itu kita juga sudah mempelajari tentang konversi ya, konversi dari miliwatt ke dBm, gitu kan. Terus menyimpulkan kondisi saluran juga, gitu ya. Tetapi dengan perhitungan. Nah, kalau siang hari ini kita akan menyimpulkan, tetapi didasarkan oleh hasil pengukuran seperti itu. Lalu untuk yang online masih bisa terlihat ya, yang online. Sebentar. Masih Pak. Masih Pak. Ya. Masih Pak. Yang online apakah sudah mempersiapkan software simulasi? Kemarin kan di akhir pembelajaran saya sudah meminta untuk menyiapkan software simulasi ya. Hari ini. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak.
Ya. Kita akan menggunakan masih pada hari ini. Ya, jadi offline. Nah, lek kan ini jaringannya melok kabel listrik. Menggunakan software. Oke, ini lalu ya sudah ada perhitungan link budget, konversi miliwatt ke dBm, lalu menganalisa hasil perhitungan link budget. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ya di bab yang ketiga ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian bisa menghitung redaman total hasil pengukuran, menganalisa hasil pengukuran patch cord, menganalisa hasil pengukuran saluran, dan menyimpulkan kondisi saluran optik. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Lalu seperti biasa kita akan melakukan diskusi. Namun yang berbeda pada hari ini adalah kita melakukan praktikum ya atau proyek kecil. Nah, di ruangan ini sudah disediakan atau dipersiapkan untuk alat dan bahan untuk praktikum serta alat keselamatan kerjanya, sehingga nanti anak-anak yang offline bisa melakukan praktikum dengan menggunakan media yang sudah disediakan. Nah, lalu setelah kalian nanti mencoba bisa gitu ya, pada akhirnya nanti kan akan diuji ya, diuji tentang keterampilan tersebut. Apakah kalian benar-benar sudah memahami atau belum? Kalau belum, perlu dilakukan pengulangan. Namun selain keterampilan maupun pengetahuan, kalian juga akan dinilai terkait dengan sikap ya. Jadi kalau misalkan lagi di kelas, saling menghargai antar teman atau tidak, ya menghargai pendapat atau tidak, ragilem gantian gitu atau enggak mau gantian misalkan gitu sama sesama teman, misalkan saya mau praktek terus gitu. Yang satunya juga ngotot juga gitu ya, mau praktek terus. Harusnya saling bergantian satu dengan yang lain supaya merata untuk keterampilannya. Selanjutnya materi pendukungnya ya seperti ini. Dari perhitungan redaman total, analisa hasil pengukuran dan menyimpulkan hasil pengukuran. Ini semua ya masuk di dalam KB 3 yang sudah Bapak upload ya di LMS. Nanti kalian bisa cek juga di LMS untuk materi-materi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ya ke praktikumnya, mungkin ada yang tahu, Pak pengen bertanya, bagaimana cara mengetahui kualitas kabel gitu. Mungkin dari yang anak-anak yang online, ada yang tahu bagaimana cara mengetahui kualitas kabel? Dengan melihat spesifikasi kabel yang ada di hasil, Pak. Oke, Konita menjawab dengan mengetahui spesifikasi yang ada di kabel atau di haspelnya. Itu bisa, tetapi kalau kabel yang baru atau keluaran pabrik bisa dilihat seperti itu. Namun bagaimana jika misalkan kabelnya sudah digunakan atau terinstal? Mungkin dari anak-anak yang ada di sini bisa menjawab? Untuk yang sudah Mungkin dengan diukur menggunakan alat khusus. Iya, oke. Jingga menjawab diukur menggunakan alat khusus ya. Tadi juga saya dengar dari yang online juga menjawab hal yang sama. Ya berarti sependapat ya antara anak-anak yang di online maupun yang di offline. Jadi ada dua cara ya. Apakah kabel tersebut sudah diinstal atau belum? Nah, kalau sudah berarti kita gunakan alat ukur seperti pada hari ini. Nah, di sini kita akan coba melihat video singkat terkait dengan cara mengukur menggunakan OPM ya. Silakan kalian simak baik-baik. Untuk anak-anak yang online suaranya masih terdengar ya, Sad ya? Masih, Pak. Oke, kita mulai untuk videonya. Pertama-tama, kita menggunakan kacamata untuk keamanan kita. Sambungkan juga ujung patch cord yang satu pada adaptor dan yang satunya lagi pada adaptor. Kemudian nyalakan OLS dan OPM. Kita lepaskan kedua ujung konektor pada adaptor. Setelah dibersihkan, kita sambungkan adaptor dengan konektor, sehingga kita dapat mengetahui level daya yang terukur yaitu min 7,74.
Dari hasil pengukuran patch score dan pengukuran saluran diperoleh hasil redaman total yaitu 0,51 dB. Untuk mengetahui saluran tersebut termasuk baik atau buruk, maka kita harus membandingkannya dengan nilai referensi. Referensi diperoleh dari 3 elemen. Yang pertama ada redaman kabel, yang kedua ada redaman konektor, dan yang ketiga ada redaman sambungan. Untuk redaman kabel diperoleh dari panjang kabel yang kita ukur dikali referensi redaman dengan nilai 0,32 dikali 0,35 dB per kilometer, yaitu 0,112 dB. Yang kedua ada redaman konektor, diperoleh dari jumlah konektor dikali referensi redaman, yaitu 2 dikali 0,25 dB, menghasilkan 0,5. Yang ketiga, redaman sambungan, diperoleh dari jumlah sambungan dikali referensi redaman dengan nilai 3 dikali 0,15 dB, menghasilkan 0,45. Dari ketiga elemen tersebut dijumlahkan dan menghasilkan nilai 1,062 dB. Nilai referensi tersebut masih lebih besar dari nilai redaman total hasil pengukuran, sehingga saluran tersebut masih dalam kategori yang baik. Nah, seperti itu ya, sangat mudah untuk mengetahui bahwa kondisi kabel tersebut apakah bagus atau tidak. Jadi nanti anak-anak yang di sini bisa mencoba mempraktikkan langsung dengan menggunakan alat power meter maupun OLS. Oke, jadi di hari ini kita tampilkan ada 2 proyek ya, tapi proyek yang di sekolah maupun proyek yang anak-anak yang ada di rumah. Jadi yang di rumah nanti menggunakan simulator ya. Di sini simulatornya OptiSystem versi 7 kemarin. Jadi nanti silahkan kalian gambar ya, untuk anak-anak yang ada di rumah silahkan kalian menggambarkan haspel seperti itu ya. Jadi panjang haspel di sini itu adalah 1 km. Nah, di haspel tersebut ada 2 buah konektor ya, jenisnya SC yang sudah disambungkan dengan drop core. Oke, jadi yang haspel merah itu drop core ya, sudah disambungkan dengan pigtail, otomatis di sana akan ada 2 sambungan gitu, akan ada 2 sambungan. Ya, di ujung konektor 1 dan konektor yang kedua. Lalu untuk proyek yang kedua ini dikhususkan untuk anak-anak yang offline yang ada di sini gitu. Ini sudah sama ya dengan kabel yang ada di depan kalian itu yang untuk anak-anak yang offline ya. Oke, kabelnya juga panjangnya sama 1 km, tinggal nanti kalian lakukan pengukuran dengan OPM sama OLS. Kalau ini asli, tapi kalau misalkan yang ada di simulator tadi, itu menggunakan alat ukur tapi yang simulasi saja bentuknya. Mungkin hasilnya akan sedikit berbeda, tapi itu wajar ya. Oke, ini petunjuknya. Jadi anak-anak, Bapak sudah mengupload materi-materi LKPD maupun video di LMS ya. Jadi kalian bisa nanti melihat di sana mendownload LKPD. Jadi yang kedua tuh kalian download LKPD. Anak yang berada di sini silahkan download LKPD yang online. Anak-anak yang ada di online ya di rumah masing-masing bisa menggunakan LKPD yang online. Lalu kerjakan LKPD tersebut secara offline yang ada di sini dan online yang ada di rumah masing-masing. Tuangkan pekerjaan pada format laporan ya. Jadi di LKPD tersebut Bapak lampirkan juga di bagian bawah ada bentuk laporannya. Yang terakhir nanti kalau sudah dipresentasikan silahkan kalian upload kembali hasil pekerjaan kalian pada LMS gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Oke, Pak. Oke, untuk format laporan dari ini ya, praktikum ini ya. Oke, untuk laporan format praktikumnya, untuk yang offline, bisa menggunakan lampiran yang ada di LKPD. Ya, jadi masing-masing sudah ada di LKPD untuk format laporannya, baik yang online maupun offline. Gitu ya, Fat ya. Ada lagi, Fat? Oke. Yang online gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin anak-anak yang online. Aman, Pak. Takia, oke jelas Takia? Atau ada yang mau ditanyakan Takia? Jelas, Pak. Jelas. Sekarang bisa kalian mulai ya untuk praktikumnya. Silakan anak-anak yang offline dimulai.
Yang online juga nanti silakan dimulai. Nanti ada yang share screen yang online ya, biar Bapak tahu kalian mengerjakannya seperti apa. Silakan. Izin share screen, Pak. Oke, silakan ya. Buka aplikasi OptiSystem. Tunggu loading. Pilih menu. Kita mulai menggambar dengan masukkan item kabel FO. Kita atur parameternya baik panjang maupun lambda. Lambda 1310 nm, panjang 1 km, dan nilai atenuasi 0,35 dB per km. Langkah berikutnya, masukkan sambungan atau atenuator. Ubah namanya menjadi splicing 1. Atur parameter nilai redaman sebesar 0,1 dB. Selanjutnya kita masukkan konektor. Ubah nama menjadi konektor 1. Dan ubah nilai redaman menjadi 0,25 dB. Kemudian kita kopas untuk splitting 1. Dan ubah namanya menjadi splitting 2. Begitupun pada konektor 1, kita kopas. Dan ubah namanya menjadi konektor 2. Masukkan OPM ke dalam skema. Dan letakkan pada ujung konektor 2. Masukkan transmitter. Dan ubah namanya menjadi OLS. Ubah panjang gelombang dengan satuan nanometer dan besar lambda 1310. Ubah level daya atau power menjadi min 7 dBm. Ubah modulation tipe ke off. Letakkan OPM pada output OLS untuk mengetahui nilai daya yang keluar. Jalankan simulator. Baca nilai level daya pada kedua titik tersebut, lalu catat hasilnya. Buat laporan sesuai format yang telah ditentukan. Selesai. Takia dan kawan-kawan yang ada di online sudah mempraktekkan menggunakan simulator ya. Oke. Jadi nanti sebentar lagi tolong juga ditampilkan pada saat pembuatan
pembuatan laporannya. Nanti Satria bisa bantu untuk ini ya, Bisa, Pak. Oke. Anak-anak yang offline yang sudah mulai dapat hasilnya bisa mulai dibuka laptopnya, gambarnya dipindahkan gitu ya, pindahkan ke laptop. Bikin laporannya. Silakan Sat, kalau mau share screen untuk penyusunan laporannya, Sat. Baik, Pak. Izin share screen. Oke. Satria, ada kendala, Sat? Masih aman, Pak. Oke, lanjutkan. Oke, yang offline juga mempersiapkan untuk presentasinya ya. Nanti diwakili siapa ya presentasi offline? Raffi ya? Oke, Raffi. Ya. Sudah selesai, Sat? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, untuk yang online dipersiapkan ya untuk mempresentasikan hasilnya. Tadi yang dipraktekkan oleh Takia dan sudah dibuatkan laporannya oleh Satria. Nanti Nafisa, ada Nafisa?
Ada, Pak. Ya, oke, Nafisa, bentar lagi nanti giliran offline dulu ya. Setelah offline baru Nafisa ya. Iya, Pak. Oke, yang offline sudah clear ya. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing kalau sudah. Kita mulai untuk presentasinya. Arafi ya, Vi? Oke. Silakan Arafi bisa maju. Ini bisa gunakan mic-nya. Filenya udah dikirim ke saya, Vi ya? Filenya udah dikirim ke saya ya? Ya. Halo. Hah? Sih. Kan nah gini nih. Halo. Wih, ini udah nyala, Pak. Dimulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafizas Pramuditya. Saya perwakilan kelompok offline ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Sebelumnya ada konfigurasi saluran optik, yaitu satu haspel dampi optik kabel dengan panjang 1 km. Lalu ada 2 sambungan dan ada 2 konektor SC. Sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya mengkalibrasi terlebih dahulu. Bisa dilihat dengan hasil kalibrasinya itu 7,10 dBm. Lalu kami melakukan pengukuran saluran dengan hasil pengukurannya yaitu min 8,36 dBm. Sebelum menarik kesimpulan, alangkah baiknya kami melakukan perhitungan link budget dengan redaman kabel 1 km dikali 0,35 dBm, hasilnya 0,35 dBm. Lalu redaman sambungan 2 dikali 0,1 dB dengan hasil 0,2 dB. Lalu ada redaman konektor dengan 2 dikali 0,25 dB dengan hasil 0,5 dB. Lalu redaman totalnya dengan hasil 1,0,5 dB. Selanjutnya redaman total hasil pengukuran. Level daya hasil pengukuran patch cord dikurangi level daya hasil pengukuran saluran. Yaitu tinggal dimasukkan saja yang tadi min 7,10 dBm dikurangi min 8,36 dBm dengan hasil 1,26 dBm. Lalu kita bisa menarik kesimpulan yaitu saluran dalam kondisi buruk karena nilai redaman hasil pengukuran lebih besar dibandingkan dengan redaman hasil perhitungan atau link budget. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan? Dari kelompok online mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, sudah cukup Tidak. jelas.
Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Arafi sudah mewakili dari kelompok offline ya. Nah, itu tadi yang dipaparkan oleh perwakilan dari kelompok offline hasil dari praktikum atau proyek yang sudah dilakukan pada siang hari ini. Nah, kalau tadi belum timbul pertanyaan, mungkin belum ada penasaran ya, karena oh itu terlihat langsung, nyata, dan seterusnya, maka sekarang tinggal giliran dari kelompok online. Nah, siapa dari kelompok online yang mewakili? Saya, Pak. Oke, Nafisa, silakan dipersilakan. Saya dibantu Takia ya, Pak, share screen-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok online untuk menyampaikan hasil praktik menggunakan simulator optis system. Next. Konfigurasi jaringannya berupa sepanjang 1 km atau 1 haspel dengan kedua ujung terpasang konektor dan memiliki satu sambungan di masing-masing ujung. Next. Atur parameter pada OLS berupa lambda atau panjang gelombang sebesar 1310 nm. Next. Atur level daya OPM sebesar min 7 dBm. Atur besar nilai attenuation sebesar 0,35 dBm atau km. Ukur nilai daya keluaran OLS dan di sana terbaca hasil min 7,062 dBm. Ukur nilai daya yang diterima OPM di ujung saluran terbaca min 8.112 dBm. Hitung link budget diperoleh hasil redaman total sebesar 1000,05 dB. Hitung redaman hasil pengukuran diperoleh hasil 0,5 dB. Hitung kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum yaitu saluran dalam kondisi bagus karena nilai redaman hasil pengukuran sama dengan redaman hasil perhitungan atau link budget. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Oke, Raffi, gimana Raffi pertanyaannya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, sebentar. Dari Arafi, Nafisa akan ada pertanyaan. Tunggu sebentar ya. Gimana Arafi? Oke, jadi pertanyaannya, mungkin kalau misalkan di situ tidak terdengar, pertanyaan dari Arafi, jika menggunakan software simulator ini, apakah tidak perlu melakukan pengukuran patch score, Nafisa? Mic-nya belum dinyalain, Nafisa. Iya. Tidak perlu, karena di sana sudah langsung tertampil nilai level daya kirimnya. Oke, jadi kalau menggunakan simulator ya, anak-anak yang praktek offline itu tidak perlu melakukan pengukuran patch score ya, karena di sana langsung bisa ditampilkan hasil daya atau output yang keluar dari pengirimnya, itu bisa. Tapi kalau misalkan di sini ya, saya ambilkan contoh. Oke, di sini itu ada OLS namanya, Optical Light Source ya. Jadi saya ulang dari praktikum yang tadi. Kenapa kita harus melakukan kalibrasi patch score ya? Tadi ada 2 patch score yang sudah kalian hubungkan, lalu muncul hasil pada bagian OPM. Di sana langsung muncul hasilnya minus 8,10 misalkan. Ya, itu langsung muncul. Tapi kan kalian nggak tahu daya yang keluar dari sini berapa. Ya, di sini ada spesifikasinya sebenarnya. Di belakang sini ada tulisan minus 7 dBm. Ya, minus 7 dBm. Lalu sampai sana itu terukur minus 8. Artinya ada selisih 1. Oke ya.
selisih itulah yang namanya redaman gitu. Selisih itulah yang namanya redaman. Ini sambil ngulang dari pertemuan yang pertama dulu. Ya, kalau pertemuan pertama dulu mungkin kalian belum ada gambaran sehingga apa sih yang namanya DBM itu yang mana, ya, yang redaman yang mana gitu. Karena kita waktu itu belum praktek. Nah, sekarang kalau yang menggunakan simulator untuk teman-teman yang praktek online, di sana langsung bisa dimunculkan alat ukurnya. Jadi begitu dari sini keluar, ada monitornya yang bisa menyampaikan, oh dayanya sebesar berapa, itu ada. Kalau di sini nggak ada. Jadi kita cuma kira-kira aja, -7, sampai di sana -8. Oh berarti itu redaman yang ada di kabel atau kedua patch cord tersebut sebesar 1. Iya. Iya. 1 ya Mas. Jadi -8 karo -7 gitu ya. -8 sampai -7. Jadi ini selisihnya 1. Itu cara ngitungnya. Paham ya untuk cara ngitungnya ya. Jadi untuk perlu diingat ya, kalau redaman itu nggak ada minusnya. Yang minus itu bisa jadi nilai level daya. Oke ya. Kalau dikatakan cari selisih itu nggak ada yang minus. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih untuk Nafiza sudah mewakili ya. Jadi Bapak kuatkan kembali presentasi kedua kelompok tadi. Jadi kedua kelompok tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Bapak share screen kembali. Iya. Sebentar, ini adalah titipan dari Mas Arafi. Ya. Kalian tadi sudah praktek, sudah diskusi, sudah presentasi. Ya. Jadi ini adalah evaluasi ya. Evaluasi kita bersama melihat dari hasil praktikum tadi. Mungkin yang disampaikan dari teman-teman yang online tadi sudah bagus. Jadi Bapak ulang saja. Coba ini bisa nggak? Oh nggak bisa di situ ya. Jadi kalau kalian perhatikan nih ya, baik anak-anak yang online maupun offline, di sini ada bagian TX nih ya. Bapak tunjukkan di bagian TX. Ini adalah kalau kalian tadi praktek yang offline itu adalah OLS. Ya, ini sudah ada namanya OLS. Dayanya bisa disetting di sini -7. Di situ -7, disamakan tadi. Lalu ini bacanya jangan 1300 itu enggak, 1310 gitu aja. Ya, ini lambda atau panjang gelombangnya 1310 nanometer. Nah, ini langsung terhubung ke power meter di sini. Output dari sini langsung bisa terbaca ketika nanti software ini di-run. Ya. Konfigurasinya sama dengan yang offline. Di sini ada konektor ya, ada konektor yang biru-biru itu kalau di sana ya, yang ujung. Lalu di situ ya ada konektor yang kedua. Lalu di sini ada sambungan. Karena yang kuning tadi namanya pigtail ya. Pigtail itu bisa terhubung dengan kabel kalau misalkan kalian sambung. Sehingga di sana ada faktor redaman sambungan 1, ada faktor redaman sambungan 2. Gitu. Itu ya, itu yang online. Nah, kalau di run softwarenya, maka hasil pengukuran dari TX tadi ini keluar -7,06. Nah, ini bisa dilakukan di online, tapi di offline tidak bisa. Kalian harus menggunakan kabel terlebih dahulu, patch cord tadi, agar bisa diperoleh hasil pengukuran. Lalu di sini di ujung ya, di ujung dari konektor yang lain itu hasilnya adalah -8,1. Sehingga ketika diperoleh selisihnya itu adalah 1,05. Nah, kebetulan untuk link budgetnya juga sama, 1,05. Setelah dari perhitungan ya, kabel 1 kilo ya. Ini adalah namanya redaman atenuasi. Redaman atenuasi itu adalah redaman di sebuah kabel. Kabel yang belum diinstalasi sudah ada redamannya, itu namanya redaman atenuasi. Misalnya 0,35 karena kita menggunakan lambda 1310 tadi. Terus ada 2 sambungan, masing-masing sambungan itu 0,1 redamannya, lalu ada redaman konektor masing-masing 0,25 dan seterusnya diperoleh 1,05. Sama dengan hasil pengukurannya ada di online. Nah, sehingga bisa disimpulkan ya ini bagus. Lalu yang pengukuran langsung atau offline, tadi sudah dilakukan, dipresentasikan oleh Arafi. Di sana ada -7 untuk pengukuran patch core-nya, -7,1 dBm, itu namanya level daya. Ya. Lalu diukur lagi ya, tadi 2 patch cord, lalu patch cord yang satu dipindahkan ke konektor kabel,
patch core yang satu lagi dipindahkan ke konektor kabel. Dua ujung. Lalu diukur, dihasilkan minus 8,36. Oleh karena itu, tinggal dicari selisihnya saja. Minus 7,10. Ini kan jadi ditambah 8,36 menjadi 1,26. Kalau dihitung link budgetnya, tadi kan link budgetnya 1,05. Ya, ini lebih besar redamannya. Nah, kesimpulannya untuk pengukuran opti sistem yang tadi dilakukan oleh anak-anak online, itu nilai salurannya dalam kondisi bagus karena nilai redaman hasil pengukuran sama. Jadi kalau nilainya sama atau lebih kecil itu bagus. Sama atau lebih kecil. Tapi kalau lebih besar itu maka kondisinya ada di yang offline. Itu menjadi buruk. Tadi yang sudah disampaikan oleh Arafi. Begitu anak-anak, ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Rafa? Sudah jelas. Rizky? Sehingga ya, aku takutnya yang cewek-cewek ya. Yang cowok enggak usah. Karena sudah pasti jelas ya. Oke, kalau sudah jelas saya post-testkan ya. Saya post-testkan Mas. Sudah siap ya? Ada kuota ya anak-anak ya? Oke, ntar saya tanya yang online nih. Yang online siapa tahu harusnya ada ya. Bisa online, masa nggak bisa ngikutin post-testnya? Sebentar. Satria gimana? Ada kuota masih ya? Aman, Pak. Aman, oke. Kita akan lakukan post-test anak-anak ya. Baik yang online maupun offline. Bisa lihat linknya, Bapak sudah share di grup ya. Apakah masih bisa terbaca untuk linknya? Kalau tidak nanti Bapak update terlebih dahulu. Bentar, Bapak share lagi. Santai ya, tidak usah buru-buru. Oke, yang online, yang offline bisa dicoba untuk join. Seperti biasa bonus, boleh yang belakang ikut aja join. Enggak apa-apa. Iya, oh enggak ada kuota, enggak apa-apa. Kalau ada kuota join aja, join, enggak apa-apa. Syarat-syaratnya bener kabeh ya. Dicoba, sudah dipelajari dengan baik ya materinya ya. Iya. Ntar ini ada berapa orang? Kok enggak ada musiknya nih Mas ya? Ada enggak ya? Apakah tidak keluar untuk penyemangatnya? Sebentar, baru berapa orang ini? Oh, sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ya, 10 orang. Ya, masih harus tambah 12 orang. Oh ya, oke, kurang 1 Rafa. Oke, ditunggu. Ya, oke, 1 lagi teman-teman ditunggu ya, sebentar ya. Oke. Sudah? Oh, kok masih 12? Oke, sudah kita mulai ya. 5, 4, 3, 2. Oke.
out untuk siapa? Yogi, Rizkyana, Miko ya. Yogi yang keberapa, Yok? 1, Rizkyana 1 juga ya. Alhamdulillah ya, akhirnya keluar juga. Rezeki ya, Riz ya, jauh-jauh. Oke. Ya, kita sudah melaksanakan post-test juga, project juga, jadi sudah komplit ya untuk hari ini. Jadi di pertemuan berikutnya, nanti pertemuan yang keempat, kita akan mereview kembali untuk topik pembelajaran 1 sampai dengan 3. Ya, siapa tahu kalian masih ada yang kurang mantap atau perlu diperdalam lagi, bisa. Selanjutnya nanti di akhir pembelajaran kita mengadakan evaluasi, ya, dipersiapkan dengan baik. Oke, seperti itu. Anak-anak, sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Semuanya sudah jelas, sudah clear? Yang offline, jangan lupa mencoba juga ya, mencoba juga software. Jadi jangan yang online saja, gitu ya. Jadi ketika nanti suatu saat kalian butuh melakukan simulasi, nah kalian sudah bisa. Gitu. Atau mungkin minggu depan kita tukar lah ya. Kapan-kapan kita tukar lagi kalian posisi online, yang tadi online posisi offline, sehingga bisa melaksanakan atau mencoba sesuatu yang berbeda. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, pesan dari saya tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, jangan lupa belajar, tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Satria bisa dibantu untuk ditutup, Satria? Bisa, Pak. Iya, Satria sangat semangat kalau sudah mau nutup ya. Baik, Pak. Ya, ayo Sat, dibantu doa Sat. Sebagai akhir dari kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, sudah selesai untuk kegiatan hari ini dan lancar semuanya, bisa menerima dengan baik, bisa presentasi dengan baik juga. Mohon maaf ya anak-anak jika ada kekurangan atau berbagai hal yang mungkin tidak pas pada saat saya menyampaikan materi. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Pak Edi, Pak Rizal, sampun. Sudah Mas ya? Ini Pak. Oke ya. Baik Pak. Berarti cukup ya Pak, besok langsung di apa? Pada review saja ya Pak nggih. Iya. Oke, terima kasih Pak. Matur nuwun untuk Pak Edi sudah menyempatkan waktu. Pak Rizal, matur nuwun Pak Rizal sudah menyempatkan. Ya. Terima kasih Pak Arif Mutakin. Selamat ya. Dan nampaknya dengan model branded ini ya, model branded ya, sudah bagus penataannya ya. Baik untuk yang luring maupun yang daring ya. Ya, saya tidak banyak komentar, mudah-mudahan bisa terus bagus ya, seperti itu Pak. Nih Pak, matur. Arif Mutakin ya. Selamat ya, terima kasih ya. Nih Pak, matur nuwun Pak. Monggo Pak Rizal. Nggih. Pak Arif. Pak Arif. Pak. Iya Pak Arif. Ini kalau saya cermati ya, sudah lengkap banget Pak Arif. Ya, sudah lengkap banget. Jadi dari kalau dicocokkan dengan penilaian yang dibutuhkan itu pun sudah mencakup semua. Mungkin ya dari sisi pengelolaan kelas. Dengar suara saya Pak Arif? Ya Pak, siap. Dengar Pak. Dari segi pengelolaan kelas, keterampilan sumber belajar, pemanfaatan IT, semuanya tercapai semua di sini. Intonasi suara, semuanya. Mungkin yang kurang mungkin karena mungkin
ini materinya memang susah dianalogikan ya, karena ini kan kita mengukur redaman dari sambungan fiber optik. Nah, cuman dalam penggunaan blended learning yang di yang di rumah dengan online, yang di sini itu langsung praktek, yang di online menggunakan aplikasi itu dengan ketercapaian yang tadi sudah dilakukan itu sangat bagus sekali menurut saya. Ya, jadi menurut saya bagus banget ini Pak Arif. Cukup sekian aja mungkin. Saya nggak bisa berkata-kata banyak ini seperti. Terima kasih. Bagus banget Pak Arif. Sudah join, matur nuwun sudah memberikan masukan yang positif. Ya. Oke, ini berarti sudah selesai ya Pak, anak-anak saya live kan.